Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar bagaimana cara melakukan pendugaan parameter untuk model regresi dan juga cara melakukan uji hipotesis untuk parameter regresi. Yang menjadi pertanyaan, apakah model regresi ini sudah cukup pas untuk mewakili data? Dan juga terkait dengan tujuan regresi untuk melakukan peramalan atau prediksi ya. Di sini apakah model regresi yang kita hasilkan itu sudah cukup baik untuk model peramalan? Pada pertemuan keempat ini akan kita lihat bagaimana cara untuk melihat kualitas fitted model atau model yang sudah kita paskan sebelumnya. Masuk ke bagian 3, analisis regresi linear sederhana. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kualitas dari model regresi yang telah kita duga pada perkuliahan sebelumnya. Perhatikan scatter plot berikut ini dari scatter plot A, B, C sampai ke D ya. Masing-masing scatter plot memiliki bentuk yang berbeda-beda, di mana scatter plot A ini bentuknya linear ya dan sangat pas dengan garis regresinya, sedangkan kalau yang scatter plot B ini dia sebenarnya bentuknya agak melengkung gini ya. Kalau scatter plot C ini kalau kita lihat sebenarnya datanya banyak mengumpul di sini, dan ini ada satu data yang terpisah dari kumpulan data yang lainnya. Sedangkan untuk scatter plot yang D ini sebenarnya bentuk dari tebaran datanya adalah seperti ini ya, berbentuk kurva, tidak murni garis lurus. Nah, menurut Anda, mana di antara gambar-gambar ini yang modelnya cukup pas atau sesuai? Kalau kita lihat sekilas dari gambar, tentu kita akan menjawab plot yang A ini yang paling pas atau sesuai jika kita modelkan dengan bentuk garis lurus ya, atau model yang linear. Namun kalau memang kita kurang yakin, kita perlu melakukan uji apakah memang modelnya sudah pas atau belum. Nah, untuk menguji hal tersebut, kita bisa melakukan yang namanya uji lack of fit ya, atau bisa juga kita lakukan secara eksploratif dengan menggunakan plot sisaan. Oke, sekarang kita lihat lagi scatter plot berikut ini sedikit berbeda dengan yang tadi ya. Nah, kalau yang plot ABCD yang di sini ini sebenarnya ya datanya tidak ada yang membentuk kurva atau memiliki lengkungan seperti di slide sebelumnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita mengenai scatter plot di sini adalah mana di antara gambar-gambar ini yang modelnya cukup baik untuk kita lakukan peramalan gitu ya. Jadi peramalan itu kalau nanti misalkan kita punya satu nilai X ya, XI-nya gitu. Nah, nanti kita mau meramalkan YI-nya ini berapa. Nah, di sini perlu suatu besaran yang dapat mengukur jauh atau dekatnya titik pengamatan terhadap garis regresi yang kita buat tersebut. Oke, yang pertama di sini ada yang namanya koefisien determinasi atau biasa dilambangkan dengan R² atau R kuadrat. Koefisien determinasi ini mengukur proporsi keragaman atau variasi total di sekitar nilai tengah Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi. Secara grafis, ini dapat mengukur jauh atau dekatnya titik pengamatan terhadap garis regresi. Koefisien determinasi juga disebut sebagai R kuadrat dan dinotasikan sebagai R square seperti ini ya. Oke, R square ini bisa diperoleh dengan membagi jumlah kuadrat regresi dengan jumlah kuadrat total. Atau di sini bisa juga kita gunakan rumus untuk R square ini adalah 1 dikurangi jumlah kuadrat sisaan ya, atau jumlah kuadrat galat dibagi dengan jumlah kuadrat total. Oke, ada catatan di sini ya, nilai R square ini berkisar di antara 0 sampai dengan 1. Masih ingat dengan analisis korelasi? Nah, analisis korelasi ini biasanya digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan, khususnya yang sifatnya linear antara dua peubah. Nah, korelasi hanya khusus untuk mengukur kekuatan hubungan saja. Dan dia juga bisa mengukur arah hubungannya ya, namun tidak berdampak pada sebab akibat. Koefisien korelasi di populasi dinotasikan dengan rho. Di sini huruf Greek rho ya disebutnya. Nah, koefisien korelasi contoh itu biasanya kita notasikan dengan R ya. R ini adalah SXY dibagi dengan SX dikalikan SY ya.
Oke, ini disebut sebagai koefisien korelasi Pearson ya. Sedangkan ini adalah rumus untuk SXY ya. Kalau untuk SXX, nanti kalian tinggal gantikan saja yang bagian ini dengan X ya. Jadi ini jadi XI, ini X bar. Sedangkan untuk SYY, berarti ini YI, Y bar. Yang di sini juga YI sama Y bar ya. Nah, untuk SX itu tinggal kalian akarkan saja dari SXX, sedangkan SY juga itu adalah akar dari SYY. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada model regresi linear sederhana yang hubungannya linear ya, R² atau koefisien determinasi ini nilainya sama dengan koefisien korelasi yang dikuadratkan. Nah, koefisien korelasi ini sebenarnya dia menunjukkan juga tanda dari slope regresi atau B1. Jadi kalau misalnya R-nya itu positif ya, jadi kemungkinan B1-nya juga positif. Begitu juga kalau R-nya negatif berarti B1-nya juga negatif. Berikutnya kita masuk ke uji hipotesis untuk korelasi ya. Nah, untuk melakukan tes bahwa tidak ada hubungan linear, di sini kita bisa gunakan hipotesis nolnya rho sama dengan 0. Statistik uji yang digunakan mengikuti sebaran T student dengan derajat bebas N-2 ya. Dan ini adalah rumus untuk T hitungnya. R ini adalah koefisien regresi, N adalah banyaknya data ya. Oke, sekarang kita lihat gimana cara melakukan uji hipotesis untuk korelasi dan bagaimana kaidah keputusannya. Jadi nanti kaidah keputusan yang diambil ini tergantung dari H1 yang digunakan ya. Jadi kalau misalnya di sini H1-nya ini satu arah ya, kayak gini nih, kurang dari, berarti daerah tolak H0-nya itu di daerah kiri ya, di sini di bagian kiri. Nah, ini daerah yang biru ini sebesar alfa, daerah yang putih ini seluas 1 min alfa. Oke, ini daerah yang membatasi daerah biru ini besarnya minus T alfa ya. Jadi nanti kita lihat di tabel. Misalkan dapat T-nya 2,3 gitu ya. Berarti di sini posisinya negatif 2,3. Nah, kita nanti tolak H0 kalau T hitung yang tadi kita hitung di slide sebelum ini lebih kecil dari minus T N-2 alfa. Oke, untuk selanjutnya H1-nya ini masih satu arah. Dia lebih besar ya tandanya. Berarti daerah tolak H0-nya ada di sebelah kanan. Ya, dan ini batasnya itu jatuh di T alfa. Dan kita menolak H0 kalau T hitung lebih besar dari T N-2 alfa. Oke, selanjutnya kalau kita lakukan uji dua arah atau menggunakan tidak sama dengan pada H1-nya, berarti daerah penolakannya ada 2 di kiri dan di kanan ya. Masing-masing luasannya sebesar alfa per 2. Dan daerah yang putih ini berarti tetap 1 minus alfa. Oke. Titik yang membatasi daerah penolakan H0 itu adalah min T alfa per 2 dan T alfa per 2. Dan kita menolak H0 jika T-nya kurang dari min T alfa per 2 dengan derajat bebas N-2 atau T-nya lebih besar dari T alfa per 2 dengan derajat bebas N-2. Oke, ini tadi T-nya ya. Bisa nanti kita coba dengan soal. Berikut kita lihat interpretasi beberapa nilai R kuadrat. Ini dua gambar pertama yang kita punya ini titik-titiknya pas di garis yang berwarna hitam ya. Jadi dia tepat berada di garis yang warna hitam. Karenanya itu nilai R kuadratnya ini sama dengan 1. Baik untuk yang hubungannya positif yang di bawah maupun hubungannya yang negatif di atas. Oke, R kuadrat sama dengan 1 ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Adanya hubungan linear yang tepat antara X dan Y. Artinya 100% keragaman Y dapat dijelaskan oleh keragaman X. Sekarang kita lihat gambar yang kedua ini ya. Di sini walaupun scatter plotnya secara umum ini dia linear ya, tapi titik-titiknya itu tidak tepat berada di garis yang berwarna hitam. Artinya apa? Artinya di sini kemungkinan R kuadrat ini berada di antara selang 0 sampai 1 ya. Berarti dapat diinterpretasikan bahwa adanya hubungan linear yang lemah antara X dan Y. Artinya sebagian atau tidak semua keragaman Y ini dapat dijelaskan oleh keragaman dari X.
Oke, kita lanjut ke gambar yang ketiga ya. Di sini ada gambar scatter plot di mana R kuadratnya ini sama dengan 0 ya. R kuadrat sama dengan 0 ini artinya tidak ada hubungan linear antara X dan Y, di mana nilai Y tidak bergantung pada nilai X. Artinya tidak ada keragaman Y yang dapat diterangkan oleh keragaman dari X. Selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana cara menduga koefisien korelasi Pearson dengan menggunakan Minitab. Pertama-tama setelah masuk Minitab ya, kalian bisa pilih menu Stat yang di atas ini ya. Lalu Basic Statistik, pilih di sini ada Correlation. Ya, setelah itu bisa masukkan peubah harga rumah sama luas rumah ke bagian variabel ya. Di sini karena numerik kita pilih Pearson correlation ya. Lalu ada display p-value juga untuk uji korelasinya. Oke, kita tekan OK. Ya, ini adalah outputnya ya, bisa kita lihat di sini. Koefisien korelasi yang diperoleh 0,762 dengan p-value-nya 0,010. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bagian pengujian di slide. Misalkan kita mau menguji hipotesis yang paling kanan ini ya, apakah ada korelasi atau tidak antara X dan Y tadi. Kita peroleh p-value-nya sebesar 0,010. Misalkan saya gunakan alfanya sebesar 0,05, berarti alfa per 2-nya ini 0,025. Nah, ini karena 0,010 ini kan lebih kecil dari 0,025 ya, jadi kemungkinan daerahnya kalau di bagian positif di sekitar sini ya. Nah, ini jatuh di daerah biru artinya kita tolak H0. Tolak H0 berarti ada korelasi yang signifikan antara X dan Y. Berikutnya kita lihat bagaimana cara membaca koefisien determinasi di output Minitab ya. Ini saya gunakan output yang sebelumnya yang sudah saya tunjukkan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini untuk mencari koefisien determinasi atau R-square kita bisa membagi antara sum square regression ya, yang ada di adjusted sum square ini di bagian regression ya. Lalu dibagi dengan sum square total atau jumlah kuadrat total, didapat hasilnya 0,58. Atau ini kita bisa juga lihat di bagian model summary ya. Ini langsung 58,08%. Interpretasinya adalah 58,08% keragaman harga rumah dapat dijelaskan oleh keragaman luas lantai dan sekitar 41% lainnya dijelaskan oleh peubah lainnya. Oke, kita masuk ke koefisien determinasi R-square. Ini biasanya untuk regresi linear sederhana yang hubungannya linear dengan ordo X-nya sama dengan 1. Ini sama dengan koefisien korelasi yang dikuadratkan. Ya, jadi kita lihat di sini R besar kuadrat ini sama dengan RXY kuadrat ya. Tapi kalau kita mau cari RXY-nya, akar dari R kuadrat ini harus kita tambahkan dengan tanda positif atau negatif yang ada di B1. Oke, jadi untuk korelasinya terlihat ya positif atau negatif. Nah, sedangkan korelasi antara amatan YI dengan nilai dugaan Y duga I untuk sembarang regresi linear dengan berapapun banyaknya peubah bebas adalah R kecil, Y duga ini sama dengan R besar. Baik, kita lanjutkan dengan uji ketidakpasan model ya, atau biasa disebut sebagai lack of fit test. Nah, ini di sini kita lakukan uji ketidakpasan model ini di mana harus ada ulangan pengamatan YI pada nilai XI yang sama. Misalkan kayak gini nih. Ini kan X1-nya bernilai X1 ya, misalkan ya, satu nilai gitu ya. Sedangkan untuk nilai X1 ada yang nilainya di Y11, ada yang nilainya di Y12 gitu. Misalkan ini 5 gitu, X1-nya 5. Y-nya itu bisa jadi 10 atau 12 gitu. Jadi dia tidak sama nilainya. Nah, begitu juga untuk X2 ini ada Y21, Y22, Y23, Y24, dan seterusnya.
Nah, untuk melakukan uji ketidakpasan model ya, contoh data di samping ini bisa kita notasikan M-nya itu ada 4 ya. Jadi sini kan ada 4 nilai dari X1. Ya, lalu N1 adalah banyaknya nilai Y atau ulangan Y pada saat X-nya itu X1. Nah, di sini kan ada 2 ya. Ini N1 2, N2-nya ada 4. N3-nya ada 3 dan N4-nya ini ada 2. Oke, untuk N-nya berarti adalah jumlah dari semua NJ, mulai dari J-nya 1 sampai ke M ya, ada sebanyak 11. Oke, sekarang kita lihat gimana cara memodifikasi tabel ANOVA atau tabel sidik ragamnya untuk uji ketidakpasan model. Nah, ini kan tadi tabel ANOVA yang kita punya ya untuk melakukan pengujian terhadap parameter regresi ya. Nah, nanti untuk uji ketidakpasan model ini bisa ditambahkan sumber keragamannya ketidakpasan model, derajat bebasnya adalah derajat bebas sisaan dibagi dengan derajat bebas galat murni ya. Nanti yang ada di bawah sini. Lalu jumlah kuadratnya adalah jumlah kuadrat sisaan dikurangi jumlah kuadrat galat murni. Dan ini adalah kuadrat tengah dari ketidakpasan modelnya. Nah, untuk galat murni sendiri ini adalah rumus untuk mencari derajat bebasnya ya. Dan ini jumlah kuadrat galat murni. Ya, nanti statistik uji yang digunakan adalah kuadrat tengah ketidakpasan model ini dibagi dengan kuadrat tengah galat murni. Kalau kita lihat di output Minitab ya, nah di output Minitab ini udah ada nih di bagian sini. Lack of fit, ini berarti ketidakpasan model ya. Lalu ini pure errornya atau galat murni tadi. Jadi ini kita dapatkan p-value-nya 0,291, f-value-nya atau hitungnya 6,64. Nah, ini berarti kalau kita lakukan uji H0-nya itu modelnya pas, H1-nya ini modelnya tidak pas. Tadi kita peroleh p-value-nya 0,291. Kalau kita gunakan alfanya 0,05 berarti kita terima H0 ya, artinya model yang digunakan cocok atau pas. Berarti kan tadi terima H0 ya, artinya itu tidak nyata ya, atau tidak signifikan. Berarti kita bisa gunakan KT sisaan atau S kuadrat ini sebagai dugaan untuk ragam Y sigma kuadrat. Nah, lalu kita bisa lakukan uji F secara keseluruhan dengan menghitung R kuadrat, lalu periksa asumsi untuk metode kuadrat terkecil melalui plot sisaan atau diagnosa model. Nah, ini adalah langkah-langkah secara umum ya untuk melakukan pengujian ketidakpasan model ya. Jadi kalau misalnya tidak ada ulangan ya kita cukup melakukan pengecekan secara eksploratif ya. Tapi kalau misalnya ada ulangan seperti tadi, kita lakukan uji ya. Kalau hasilnya tidak signifikan, kita bisa gunakan KT sisaan atau S kuadrat ini tadi sebagai dugaan untuk ragam Y. Nah, sedangkan kalau hasilnya nyata atau signifikan, kita lanjut ke langkah ketiga, di mana kita harus menghentikan analisis dan perbaiki dulu modelnya dengan cara melihat pola plot sisaannya. Oke, kita lanjutkan materi ke bagian selang kepercayaan untuk koefisien kemiringan B1. Jadi selang kepercayaan untuk koefisien kemiringan ini bisa kita cari dengan rumus berikut. Nah, beta 1 ini kan kita duga ya. Namanya penduga, kalau kalian masih ingat pelajaran di metode statistika, ada yang namanya penduga titik dan penduga selang. Nah, kalau nilai B1 yang kita hitung kemarin menggunakan metode kuadrat terkecil itu adalah merupakan penduga titik ya. Nah, sekarang kita coba melakukan pendugaan selang terhadap beta 1 ya. Nah, ini rumusnya B1 plus minus T alfa per 2 dengan derajat bebas N-2 dikalikan dengan SB1. Oke, ini adalah output Excel ya untuk selang kepercayaan dari koefisien regresi. Nah, kalau untuk mencari selang kepercayaan untuk beta 1 berarti kita lihat yang di bagian luas lantai ya. Nah, ini adalah batas bawahnya ya, yang di sini ini batas bawah, yang ini adalah batas atasnya. Nah, ini adalah batas atas. Ini kalau kita gunakan alfanya
5% ya, atau kita cari selang kepercayaannya ini 95%. Interpretasinya ya, pada tingkat kepercayaan 95%, selang kepercayaan bagi koefisien kemiringan garis berada di antara 0,0337 sampai dengan 0,1858. Selama satuan peubah tak bebas atau dalam hal ini harga rumah ini dalam jutaan rupiah ya, kita percaya 95% bahwa rata-rata pengaruh penambahan harga rumah berada di antara 0,03374 juta rupiah sampai dengan 0,1858 juta rupiah setiap penambahan 1 meter persegi luas lantainya. Nah, kita perhatikan selang kepercayaan ini tidak memuat angka 0 ya di dalamnya. Jadi nilainya tuh positif ya. Kalau kita plotkan mungkin ini 0, selang kepercayaannya tuh ada di antara sini sampai sini ya. Jadi dia nggak memuat angka 0. Artinya apa? Artinya ada hubungan linear yang nyata antara harga rumah dengan luas lantai dengan tingkat nyatanya sebesar 95%. Berikutnya kita masuk ke peramalan ya atau prediksi ya. Dugaan persamaan garis regresi ini dapat kita gunakan untuk memprediksi atau meramal nilai Y jika X-nya diketahui. Kalian perlu hati-hati ya, di sini hanya untuk X yang berada di dalam selang pengamatan yang bisa kita ramal atau prediksi nilai Y-nya. Untuk satu nilai XN plus 1, nilai prediksi bagi Y adalah Y duga N plus 1 ini sama dengan B0 ditambah B1 XN plus 1. Jadi kita masukkan aja ya ke rumusnya. Jadi misalkan nih ada kasus ya, kalau ada rumah yang luas lantainya 2000 meter persegi. Kita tahu data kita ini X-nya antara 1100 ya, sampai dengan 2450. Saya tulis di sini ya, 1100 sampai 2450. Tapi tidak ada pengamatan kita yang X-nya persis 2000 ya. Jadi si 2000 ini bukan titik pengamatan, tapi dia masih ada di dalam selang ini. Nah, pendugaan yang seperti ini yang kita sebut sebagai interpolasi atau menduga dalam selang. Nah, kalau kita mau menduga harga rumahnya, kita tinggal masukkan saja ya luas lantai yang kita punya datanya ke dalam rumus regresinya, sehingga kita dapat harga rumahnya sekitar 317,85 juta rupiah. Sekarang kita melihat ya selang data yang relevan. Tadi kan kita punya datanya antara 1100 sampai 2450 ya. Ketika kita menggunakan garis regresi sebagai alat untuk memprediksi, X yang boleh digunakan adalah X yang nilainya dalam selang pengamatan. Jadi yang antara garis-garis putus ini saja yang boleh kita prediksi nilai Y-nya ya. Oke, ini adalah selang yang relevan kan. Nah, kalau untuk yang berada di antara garis putus yang merah ini ya, baik di kanan atau yang di kiri, itu sebenarnya sudah tidak boleh kita lakukan prediksi lagi. Nah, sangat riskan untuk melakukan ekstrapolasi X di luar dari selang pengamatan. Oke, setelah tadi kita menduga selang kepercayaan untuk B1 ya, di sini sebenarnya kita juga bisa menduga selang kepercayaan rataan respon ya dan dugaan individu. Oke, ini kita lihat titik XI ya, ini adalah nilai YI-nya di sini ya. Diperoleh dari B0 plus B1 XI. Nah, ini garis berwarna biru ini dia adalah selang kepercayaan untuk rataan Y dengan besaran X sebesar XI. Sedangkan yang garis berwarna merah ini adalah selang kepercayaan bagi nilai pengamatan Y untuk nilai XI. Bisa kalian lihat di sini ya, selang kepercayaan untuk rataan Y ini dia lebih sempit ya dibandingkan dengan selang kepercayaan bagi individu nilai Y. Nah, selang kepercayaan untuk nilai harapan Y atau rataan Y tadi, jika kita ketahui XI, bisa kita hitung dengan rumus berikut ya. Y duga N plus I plus minus T alfa per 2 N min 2 dikalikan SE ya, dikalikan dengan suatu faktor ini ya. Nah, perhatikan kalau di rumus ini mengandung XN
plus 1 dikurangin X bar ya. Jadi beragamnya lebar selang bergantung pada jarak antara Xn plus 1 terhadap nilai rataan dari X atau X bar. Nah, yang kedua tadi selang kepercayaan bagi individu Y yang berwarna merah ya. Nah, selang kepercayaan bagi individu Y ini bisa kita cari dengan rumus ini. Y duga N plus 1 plus minus T alfa per 2 dengan derajat bebas N-2 dikalikan SE dikalikan faktor ini ya. Oke, kita lihat ya dugaan bagi nilai tengah atau rataan dengan contoh harga rumah tadi ya. Kita hitung selang kepercayaan untuk rataan nilai Y ya. Kita mencari selang kepercayaan 95% bagi rataan harga rumah dengan luas lantainya 2000 meter persegi. Ya, di sini harga rumah YI duga itu tadi udah kita hitung 317,85 juta rupiah ya. Lalu kita hitung selang kepercayaannya dapat plus minusnya 37,12. Nah, berarti selang kepercayaan 95% bagi rataan harga rumah adalah antara 280.660.000 sampai dengan 354.900.000. Oke, berikutnya dugaan bagi individu atau respon ya, yang warna merah berarti ya. Kita sama menghitung selang kepercayaan 95% untuk XI-nya 2000 ya. Kita masukkan ke rumus. Oke, tadi sudah kita hitung Y duganya ini 317,85 juta. Kita masukkan rumus, nah ini plus minusnya ini lebih besar ya, 102,28. Artinya selang kepercayaan 95% bagi harga rumah dengan luas lantai 2000 meter persegi adalah dari 215.500.000 sampai dengan 420.070.000. Oke, selanjutnya kita lihat ya bagaimana cara menghitung selang kepercayaan bagi ramalan nilai tengah dan ramalan nilai individu dengan menggunakan Minitab. Oke, setelah masuk ke Minitab, kalian bisa pilih Start, Regression, tapi jangan yang Regression lagi ya. Kita pilihnya yang Fitted Line Plot. Dimasukkan Y-nya harga rumah, X-nya luas rumah ya. Nah, nanti di bagian Option, kalian bisa pilih di sini nih, Display Confidence Interval sama Display Prediction Interval. Jadi, Confidence Interval ini nanti yang merupakan selang kepercayaan untuk rataan ya. Sedangkan yang Prediction Interval ini adalah selang kepercayaan untuk yang individu tadi. Nah, confidence levelnya bisa kita masukkan mau berapa ya. Di sini kita pakai yang 95%. Oke, kita okekan saja. Nah, ini adalah gambarnya ya. Oke, jadi ini yang confidence interval, yang hijau ini untuk rataan ya, selang kepercayaan untuk rataan Y. Lalu yang warna ungu ini adalah prediction interval atau selang kepercayaan untuk nilai Y individu. Pada video tadi kalian telah menyimak bagaimana cara melakukan uji ketidakpasan model atau lack of fit test ya. Lalu kita juga telah belajar bagaimana cara menduga selang kepercayaan untuk rataan Y maupun nilai Y individu. Untuk pertemuan minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan mengenai bagaimana cara melakukan diagnosa model melalui pemeriksaan sisaan. Terima kasih, sampai bertemu lagi pada perkuliahan selanjutnya.